Gimana sih untuk start online business? Yang simple aja, kita nggak ngomongin yang kompleks-kompleks, yang sederhana aja, yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Oke guys, di video ini saya pengen ngobrol tentang pola pikir saya atau gimana sih cara saya memandang sebuah ide bisnis. Karena I think banyak sekali kemarin ketika saya ketemu dengan follower saya, frameworknya belum ketemu. Gimana sih untuk start online business? Yang simple aja, kita nggak ngomongin yang kompleks-kompleks, yang sederhana aja, yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Kalau Anda sering ngikutin saya, dari dulu banget, dari mulai saya jualan suplemen fitness, kemudian saya bikin kelas digital marketing, apapun itu, mau jualan properti, Anda pasti mendapatkan email dari saya. Cek deh di email Anda, di inbox Anda. Kalau Anda following saya udah dari dulu banget, saya pasti menggunakan namanya email marketing, mau nggak mau. Itu karena itu adalah fondasinya. Bahkan ketika Anda join misalkan nih Zalora gitu, atau Lazada, atau Traveloka gitu, Anda daftar, Anda beli barang di situ, pasti nanti akan Anda mendapatkan email promosi dari mereka. Jadi mau nggak mau itu sudah memang fundamental banget untuk digital marketing. So, di video kali ini saya pengen berikan pada Anda 6 step. Apa sih kerangkanya, urut-urutannya yang harus Anda pikirkan gitu. Oke, yang pertama, Anda harus tahu Anda mau masuk di industri apa. Apakah Anda mau tentang parenting misalkan, atau mau fitness kayak saya kemarin, atau mau digital marketing kayak saya yang sekarang, atau kayak Bonels gitu, apa yang mau idenya itu mau di mana gitu. Jadi saya akan lebih suka berpikir atau mencari bisnis-bisnis yang bisa saya online kan. Of course, ini berbeda tiap orang. Saya dan Anda mungkin berbeda. Tapi kalau Anda ikutin channel saya, maka Anda tahu bahwa saya suka sekali yang namanya bisnis online. Karena saya nggak harus kesana kemari. Saya tipe yang lebih suka cari duit di depan komputer di rumah. Oke, bukan berarti nggak ketemu orang ya. Tetap saya ketemu orang, tetap saya call, tetap saya Zoom untuk ketemu orang. Dulu sebelum pandemi juga saya ketemu orang, makan siang dengan orang. It's okay. Tapi saya bukan tipe yang belusukan cari tanah misalkan, harus habis itu nego dengan pemilik rumah, pemilik kos-kosan kayak gitu. It's just not me gitu. Jadi saya lebih suka yang kalau bisa dikerjakan di rumah, kemudian nggak ketemu banyak orang. I'm very introvert guys. Ya mungkin Anda lihat saya suka ngomong gini kan, tapi di depan kamera. Kalau di kelas ya cuman paling ngisi kelas, habis itu pulang saya harus pulang. Saya nggak habis itu hangout, makan yang aneh-aneh, terus habis itu party gitu. Enggak. Ya, jadi tentuin niche-nya dulu. Sebisa mungkin yang online. Ini kalau saya. By the way, video ini tentang bisnis online. Channel saya juga tentang bisnis online. Nah, kemudian, apakah Anda suka dengan niche itu? Segmen apa sih? Anda harus ketemu di situ. Nah, yang kedua, setelah ketemu nih, misalkan kayak, let's say parenting gitu. Misalkan, contoh aja. Nah, yang kedua, Anda mau jualan produk apa di situ? Problem dan produknya ini harus ketemu. Saya nggak mau mengkotak-kotakan problem dulu, produk dulu, dan sebagainya. Kalau Anda ketemu produk dulu, it's okay. Habis itu cari problemnya. Bisa nggak match nggak? Intinya adalah di sini Anda harus mikirnya cepat. Smart critical analysis. Jadi kalau misalkan ada produknya, ya problemnya apa? Kalau ada problemnya, produknya di mana? Udah cepat gitu aja. Apakah dengan parenting ini berarti Anda mau jual barang educational toys misalnya? Atau Anda mau jualan kayak Bonels misalnya? Educational toys by the way, ada Playlabs misalkan, playlabs.id. Ya, jadi istri saya masuk ke niche itu. Atau Anda mau bikin sekolahan misalnya, atau Anda mau bikin kelas coding buat anak kecil, ngajarin anak kecil juga untuk coding, bikin program dan sebagainya. Apa? Nah, ini Anda harus cari nih. Apa yang Anda suka? Apa yang Anda kira-kira bisa laku? Ini harus ketemu dulu. Jadi nentuin itu di depan. Kalau Anda nggak bisa nemuin bisnis, Anda nggak bisa nemuin problem. Banyak orang yang kemarin itu ketika saya tanya, tantangan terbesarnya adalah mencari problem. Kalau Anda nggak bisa nemuin problem, Anda nggak usah bisnis. Karena memang bisnis itu solving a problem, menyelesaikan sebuah masalah. Kalau enggak ya nggak usah, nggak ada problem buat Anda. Di hidup Anda, di mata Anda, hidup itu baik-baik saja. Ya sudah, entrepreneur itu di hidupnya nggak nyaman, melihat banyak problem. Dan mereka pengen menyelesaikan problem itu. Bahkan Elon Musk aja pengen pindah Mars gitu kan, kayak emang di bumi kurang gitu kan. Tapi buat dia, bumi itu nggak cukup gitu. Kita harus colonize Mars. Itu problem buat dia, buat saya enggak gitu kan. Jadi tiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut Anda hidup itu nggak ada problem sama sekali, ya nggak apa-apa gitu kan. You are very happy then. Nggak usah jadi entrepreneur. Jadi kuncinya adalah Anda mesti nemuin problem dan produk. Entrepreneur tuh middleman. Ini ada problem, ini ada produk. Maklar gitu.
entah barangnya itu punya sendiri atau barang, intinya adalah problem sama produk dia makelar, itu entrepreneur. Kalau Anda nggak bisa nemuin, kalau Anda cuma ngelihat produk doang, Anda bukan entrepreneur. Oke, kalau Anda lihat problem doang, Anda negative person. Juga bukan entrepreneur. Jadi entrepreneur itu punya apa ya? Punya sudut pandang, cara melihat sebuah problem, dan ini loh solusinya, dan dia bisa monetize ini. So that is the goal dari seorang entrepreneur. Balik lagi sekarang. Product and problem. Nah, berikutnya, harga produknya tuh berapa? Kalau saya mau jualan online, saya harus cari produk yang harganya mungkin sekitar kayak ya 200.000, 300.000, 400.000, 500, 1 juta, 2 juta gitu. Saya nggak mau cari produk-produk yang harganya cuman kayak let's say 10.000 atau 20.000. Nggak cukup buat ngiklan. Itu aja sih. Saya nggak akan repot-repot nyari produk di situ. Toh sama-sama nyari produk baru nih. Kenapa nggak nyari produk yang punya margin cukup untuk dijual dan diiklankan daripada nyari produk yang habis itu kita nggak bisa profit? Kan nggak make sense ya. Ini bukan bisnis yang Anda disuruh nerusin orang tua Anda warisan gitu yang benar-benar nggak boleh berubah gitu kan. Kalau zaman sekarang dengan mudahnya untuk mencari produk dan meng-create value di dunia online kayak begini, it's insane kalau Anda mencari produk-produk yang nggak profitable, apalagi perang harga. Habis itu komplain lagi, ya nggak benar aja gitu. Jadi cari harga. Kalau saya, karena goal-nya adalah video-video saya, kemudian semua konten saya, Road to Server Circle, goalnya adalah mencapai 1,5 miliar teman-teman dengan menggunakan Trebelio. Sekarang, ambil kalkulator simple aja di sini. Kalau misalnya nih, Anda mau mencapai 1,5 miliar, let's say 1.500 enggak, 1,5 miliar. Kalau Anda cuma menjual barang yang harganya 50.000, 50 tuh 2, 3. Maka Anda butuh 30.000 customer, men. Kayak, oh gede banget 30.000 customer gitu. Anda nyari 10 customer aja setengah mati, mau nyari 30.000 customer. Kecuali jaringan distribusi Anda luar biasa banget. Nah, ingat di sini. Kalau Anda tidak bisa jual mahal, Anda jual murah, maka jaringan distribusi harus lebar. Maka kalau Anda lihat Sunsilk, shampoo clear yang sasetan kecil-kecil begitu, itu di warung-warung kelotong ada tuh. Karena distribusinya masif banget. Coba kalau dia ngiklan untuk laku. Nggak laku, karena nggak masuk harganya. Dia harus main di distribusi. Ya kan? Jadi iklannya dia yang dibuat adalah awareness, kemudian distribusinya masuk ke offline yang kecil-kecil, murah-murah. Jadi kalau Anda sampai salah strategi, Anda jualannya murah, strategi distribusinya kagak punya, habis itu ngiklan supaya laku, ya boncos gitu. Jadi itu logik banget ya. Kemudian produknya apakah recurring atau tidak? Recurring itu maksudnya orang beli lagi atau tidak. Jadi ketika saya bikin suplemen, orang recurring dong. Namanya fitness, tiap bulan harus makan gitu kan. Kalau kemarin tuh sampai kita ada telat barang masuk aja orang udah komplain kayak, wah latihan saya jadi terganggu nih sebagainya gitu kan. Which is high demand banget kemarin. Nah kemudian kalau Bonels sama, dipakai, habis, ya beli lagi. Jadi recurring gitu. Itu yang saya cari kalau cari sebuah produk. Nah kemudian, saya selalu mencari sesuatu, niche, yang rada baru gitu. Rada baru itu maksud gini, orang tidak umum gitu. Kalau saya cuma jualan sembako, beras gitu. Mau dibuat email marketing gimana? Buat apa? Orang nggak perlu diedukasi untuk beli beras, kecuali Anda jual beras untuk diabetes. Maka Anda punya edukasi di bidang diabetesnya. Anda mengedukasi cara gaya hidup orang sehat untuk diabetes itu seperti apa, dan menjual beras khusus diabetes. Which is maybe seratnya lebih tinggi, kandungan gulanya lebih rendah. Itu oke, itu make sense. Tapi kalau Anda menjual barang biasa, which is kayak beras biasa, nggak perlu email marketing mah. Itu semua orang juga tahu gitu kan. Jadi saya mencari sesuatu yang saya bisa edukasi. Why? Satu, ketika Anda bisa menciptakan aha moment. Kayak, wow oke, ada ide kayak gitu ya. Ada barang kayak begitu ya. Ada beras buat diabetes ya. Misalkan ya. Orang akan kayak, oke, ini orang ini ngerti nih tentang diabetes nih. Trust naik. Aha moment dapat, trust naik. Jadi pertanyaan abis itu, emang ada apa lagi ya untuk membantu diabetes ya? Anda bisa mulai membuat bukunya misalkan, membuat course-nya, membuat olahraga khusus diabetes tuh bolehnya gini, nggak bolehnya gitu. Membuat kayak, ajak dokter kolaborasi untuk sharing tentang diabetes misalnya. Apapun itu sih, diabetes, mau cancer, mau apapun penyakitnya, itu bisa aja. Jadi, saya selalu mencari sesuatu yang ada faktor orang itu belum tahu untuk diedukasi. Sehingga tahu. Perpindahan dari tidak tahu ke tahu itu membuat orang jadi trust kepada Anda. Karena, wah, ini ngajarin something nih. Orang ini ngajarin something nih. Itu yang dicari. Jadi bukan yang biasa banget. Oke, jadi kalau Anda nyari yang biasa banget, nggak perlu lagi
sistem kayak begini, dan pasti kompetitornya udah banyak karena sudah diedukasi oleh banyak orang kan. Artinya sudah nggak terlalu blue ocean lagi, it's really red ocean. Nah, kemudian setelah ini semua ya, satu tentu niche-nya udah ketemu, kemudian produknya udah ketemu, kemudian ketiga edukasinya udah ketemu. Kita masuk nomor 4. Nomor 4 adalah gimana caranya saya menyusun edukasi yang tadi dalam bentuk sebuah email yang berurutan. Nggak harus email sih, ada nanti push notification dan sebagainya kalau di Tribelio. Tapi intinya adalah materi yang disusun secara berurutan, yang orang itu kalau baca itu jadi tertarik, actionable, jadi kayak wah, menarik juga nih, bisa gue lakukan nih kayak gini. Nah, itu yang dicari. Jadi sesuatu yang jangan cuma valuable, tapi actionable. Itu akan lebih powerful daripada cuman valuable doang ya, dibaca selesai, oke, that's it gitu, lupa abis itu. Tapi yang kayak, oke, kalau kamu diabetes, gulanya pakai ini, habis itu makannya pakai ini, kalau bikin kopi pakai ini, it's actionable. Jadi orang tiba-tiba langsung bisa punya step-step yang mereka ikutin. Nah, itu akan membuat mereka kayak minta lagi gitu, apalagi nih yang bisa saya lakukan nih. Oke, caranya kayak begini, caranya kayak gitu kan. Misalkan massage baby, yang harus Anda lakukan adalah A, B, C, D. Ini titik-titik di sini baby merasa sangat relax misalkan. Baby kalau di massage kayak begini tidurnya jadi lebih nyenyak, tidak gampang bangun tengah malam. Those kind of things, kayak hal-hal seperti itu yang bisa Anda jadikan sebuah edukasi sehingga mereka akan kayak oke, this is interesting nih. Nah, habis itu produk Anda diselipin di situ. Nah, jadi step keempat ini adalah mulai menyusun apa saja sih email yang harus didesain atau konten yang harus didesain itu apa saja nih. Sehingga ketika orang menerima yang pertama, kedua, ketiga, keempat, mereka jadi belajar sesuatu dan jadi menginginkan produk Anda. So, there is the step. Kalau Anda nggak bisa mengedukasi market, ya sudah. Berarti Anda masuk ke red ocean. Oke, begitu Anda masuk ke red ocean, yang orang udah nggak usah diedukasi, kayak orang beli barang-barang yang biasa, beli minuman, beli baju, beli apa kan nggak usah diedukasi yang gimana-gimana. It's red ocean, it's tinggal beda desain, beda apa. Tapi kalau Anda mencari yang rada blue ocean, nah itu harus ada edukasi. Ya kunci dari blue ocean ya orang belum banyak yang tahu, makanya perlu diedukasi. Gitu aja. Nah, setelah email sequence ini jadi, Anda kalau belum tahu caranya, Anda lihat video-video saya sebelumnya ya. Oke, video-video saya sebelumnya saya ngomongin tentang itu. Jadi salah satu ini tentang email sequence dan sebagainya gitu kan. Nah, berikutnya nomor 5 adalah baru mikirin social media, baru mikirin YouTube konten, baru mikirin Instagram konten. Jadi bukan sebaliknya, teman-teman. Jadi Anda harus mendesain dulu seperti video saya sebelumnya. Anda mendesain dulu mesin uang Anda, edukasinya semuanya. Anda pastikan ini convert dulu. Jadi kalau orang dikasih edukasi itu, mereka jadi pengen dan beli. Itu artinya convert. Baru didesain sosial medianya. Sehingga ketika Anda mendesain sosial media, Anda tahu konten apa yang membuat orang jadi penasaran, pengen dapat edukasinya itu. Jadi konten sosial media bukan cuma kayak, aku kasih tips, orang lain gak ada yang ngasih tips, aku ngasih tips itu. Tapi gak ada kaitan menuju ke sini, ke dalamnya ini. Ya itu konten creator yang masih newbie yang ngomongnya kayak begitu. Just pakai hashtag, pakai ini itu gitu kan. Yang penting engagement tinggi. Tapi tidak membawa orang, meng-guide orang step by step menuju what is the next logical step? Jadi setelah nonton sosial media, apalagi nih yang harus diikuti nih? Kalau Anda lagi mau belajar trading forex misalnya, Anda browsing di YouTube kan? Browsing di YouTube. Oke, cara ini. Buset, ini orang winning terus ya ini ya. Saya jadi penasaran ya. Gimana ya caranya? Terus tahu-tahu dia ngasih ini loh, tipsnya 5 strategi untuk winning, misalkan kasih e-booknya gitu. Join ke komunitasnya. Anda udah pasti langsung subscribe. Karena Anda sudah ngelihat dan yang diposting dia di situ membuat Anda kepengen belajar lebih lanjut. Jadi ada kayak dituntun gitu. Tapi kalau Anda melakukan ini terpisah-pisah, maka ya orang akan berhenti di situ, selesai. Ya pokoknya dia postingnya tentang forex gitu doang. Tidak meng-guide, tidak ada guidance, tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan langkah-langkahnya. Itu yang perlu didesain. Oke, so teman-teman hopefully Anda paham ya bahwa saya di sini selalu berpikir strategik. So what is the next step? What is the next logical step dari customer Anda? Nah, yang terakhir sekarang nomor 6 adalah ketika ini semua sudah jadi, sosial media Anda sudah jadi, kemudian money machine Anda sudah jadi, email marketing dan sebagainya udah jadi, maka kan Anda udah lihat tuh namanya udah jadi. Berarti kalau Anda posting di sosial media, ada orang-orang di sini yang tertarik, masuk, kemudian diedukasi, kemudian beli. Ini namanya udah jadi. Maka step ke-6 yang terakhir adalah Anda ngiklan, traffic. Jadi Anda iklankan entah itu YouTube Anda, entah itu sosial media Anda iklankan supaya lebih banyak orang masuk dari sini, masuk ke funnel Anda, ke email automation Anda tadi. Begitu masuk di sini, maka Anda mendapatkan penjualan, benar kan?
Nah, penjualan di sini Anda ambil profitnya, kemudian balikin lagi ke depan supaya apa? Supaya Anda punya budget untuk melakukan iklan di Instagram atau di YouTube. Jadi bukan kayak, dan budget iklannya berapa nih? Ya kalau misalkan ini profitable, Anda kasih iklan 1 juta di sini jadi 10 juta, ya kenapa nggak diterusin aja di sini 10 juta, di sini dapat 100 juta gitu. You know. Jadi nggak ada namanya kayak budget yang spesial yang harus pokoknya aku sehari segini. Lah kalau ini profitable kenapa nggak dinaikin gitu kan. Jadi itu step-stepnya. Alright guys, so to sum up everything, satu adalah tentukan niche-nya, tentukan marketnya, tentukan industrinya, Anda mau masuk di bisnis apa. Yang kedua adalah produknya. Jadi product and problem ini harus ketemu. Entah ini dulu harus nyari ininya, entah ini dulu harus nyari ininya. It's up to you. Pokoknya harus lincah begitu. Kemudian ada nggak sih yang harus diedukasi di sini? Bisa nggak sih diedukasi? Nah, cari apa urutan edukasinya. Yang keempat adalah email automation-nya. Didesain email automation-nya. Kemudian yang berikutnya adalah social medianya. Jadi social medianya dibuat Instagram sama YouTube, TikTok, whatever, terserah. Dan yang terakhir adalah ads atau traffic. So hopefully guys, video ini memberikan Anda pencerahan. Kalau Anda bisa mendesain ini dengan baik, maka ini bisa menjadi sebuah passive income buat Anda. Karena akan jalan sendiri. Traffic akan jalan sendiri. Email akan meng-closing sendiri, kemudian Anda tinggal siapin admin untuk jualan gitu. Jadi bikin sebuah sistem money machine system kayak begini. Nanti kalau sudah selesai, Anda bikin yang kedua, Anda bikin yang ketiga, dan seterusnya kayak gitu. Alright, thank you so much guys and see you in the next video. Bye bye.